Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Hen. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit share tentang sebuah buku. Nah, kali ini saya akan mereview ya. Saya akan menyampaikan hasil review saya pada buku dengan kategori novel ya. Yang sebelumnya buku-buku non fiksi, sekarang kita coba mereview buku novel. Buku ini judulnya Orang-orang Biasa, karyanya Andrea Hirata. Jadi buku ini tergolong baru, cetakan 2020 ya, tahun bulan Februari kemarin ya. Jadi belum terlalu lama ya. Kemudian isinya ada 310 halaman ya, cukup tebal ya untuk sebuah novel. Jadi dari buku ini isinya apa ya, menurut saya sih menarik gitu ya. Ceritanya unik, ceritanya juga menggambarkan tentang kehidupan orang-orang biasa yang jarang diangkat, karena biasanya cerita-cerita novel itu ya mengangkat sesuatu yang begitu gemerlap, begitu luar biasa, heboh, sesuatu yang ajaib gitu ya. Nah, di buku ini Andrea Hirata mengangkat ceritanya orang-orang biasa, orang-orang pinggiran, orang-orang marginal, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang yang hidupnya biasa susah. Nah, justru itu yang menjadi unik dari buku ini. Jadi secara garis besar nih, buku ini menceritakan tentang persahabatan 10 orang yang dari kecil, dari sekolah mereka hidup dengan kesulitan gitu ya. Kesulitan itu karena mereka ya sekolahnya juga gak berprestasi, bisa dikatakan kurang pintar seperti itu ya. Duduknya selalu di belakang ya, diajari juga gak mengerti gitu ya, gak paham-paham, sehingga guru-gurunya pun pada sebel dan mereka. Nah, setelah mereka dewasa ya ujungnya hidupnya juga tidak jauh gitu ya dengan kondisi mereka saat dulu waktu kecil dan kondisi orang tua mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Nah, ada lagi semasa mereka sekolah ini, 10 orang ini mereka itu ya selalu dibully, selalu dihina, diejek ya, disakiti oleh orang-orang yang memang merasa hebat. Nah, jadi ada kelompok lainnya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang yang biasa ngebully mereka ya, karena ya orang-orang ini ya berpuasa lah di sekolah gitu ya, dan juga mungkin punya privilege lain yang membuat mereka bisa seperti itu. Nah, yang jadi unik ya ketika dewasa ini ya, orang-orang yang membuli ini ya ternyata masih seperti itu, malah semakin jahat, dan dengan jahatnya itu mereka malah jadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya istilahnya bisa hidup dengan mapan, berkecukupan, menjadi bos, menjadi penguasa gitu ya di wilayah tersebut gitu. Jadi ceritanya cukup tragis juga ya. Jadi saat kecilnya terbiasa seperti itu, ternyata tidak ada karma di sini. Di buku ini tidak menjadi kebalikannya. Nah, suatu ketika cerita ini mulai menarik ketika ada salah satu anak dari 10 orang ini yang dia itu merasa tidak ingin seperti ibunya, tidak ingin seperti keluarganya saat ini kondisinya, karena dia merasa kasihan dan kondisi ibunya yang harus banting tulang bekerja untuk menghidupi keluarganya karena suaminya ini atau bapaknya ini sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya si anak ini namanya Aini ya, dia rela kadang gak sekolah untuk mengurus bapaknya atau cuti sekolah gitu ya, mengurus bapaknya. Akhirnya dia ya terbengkalai gitu. Selain memang sebelumnya dia juga sudah bodoh gitu ya, seperti ibunya, mungkin guru-gurunya sudah terkenal bahwa ibunya ini matematika sangat bodoh. Nah, anaknya ini si Aini juga nggak jauh beda. Namun dengan dia melihat kondisi bapaknya, mulai muncul dalam dirinya ini untuk merubah nasib. Akhirnya dia berusaha mati-matian ya. Jadi diceritakan sangat menarik ya, menunjukkan kesemangatan dia untuk belajar, mau berubah ya, heboh sekali gitu ya. Sampai-sampai akhirnya 10 orang yang saling berteman ini kaget karena Aini ini akhirnya bisa lulus, bisa diterima di fakultas kedokteran gitu. Saat ujian dia lulus. Namun yang menjadi kontras adalah, yang menjadi menambah menarik adalah selanjutnya mereka bingung bagaimana caranya supaya dia bisa sekolah kedokteran, karena seperti yang kita tahu juga namanya sekolah kedokteran biayanya mahal gitu kan, mungkin sampai ratusan juta, sedangkan mereka miskin dan tidak punya uang. Nah, dari situlah ceritanya
mulai menarik gitu ya. Ada intrik-intrik tentang persahabatan ya, ada intrik-intrik tentang kejahatan, tentang perampokan, tentang hal-hal yang juga banyak lucunya gitu ya. Jadi walaupun lugu, orang-orang ini ternyata mereka bisa mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Ya, jadi di buku ini juga ada satu sosok polisi ya yang digambarkan sebagai sosok yang mungkin sudah langka saat ini ya, dimana polisi ini memiliki integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi, sehingga dia walaupun hidup sebagai polisi yang apa adanya, yang sederhana ya, bahkan sempat ditawari suap lah, bahkan untuk menyekolahkan anaknya dia sampai tidak mampu gitu ya, karena ya kalau menjalani jalur yang lurus sebagai aparat penegak hukum ya resikonya seperti itu. Tapi di sini digambarkan tokoh yang menurut saya juga bagus sebagai pelajaran gitu ya. Nah, kemudian di singkat cerita ya mungkin nanti dibaca sendiri ya, supaya teman-teman juga bisa membeli bukunya, bisa budayakan membaca ya. Jadi intinya seberapa besar miskinnya kita ini, kalau kita mau jujur, kita masih tetap akan bisa menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak selalu diperoleh dengan harta yang bergelimang, dengan pangkat yang tinggi. Orang-orang biasa seperti mereka ya, orang-orang marginal seperti mereka, tapi karena mereka punya kejujuran, mereka bisa enjoy menikmati hidup mereka gitu. Jadi ini sebuah pelajaran ya, pelajaran yang saya dapat dari cerita orang-orang biasa, novel karya dari Andrea Hirata. Jadi ya silakan, selamat membaca. Teman-teman bisa mencari di toko-toko online yang resmi ya, di Gramedia Store online ya, di Tokopedia atau di Shopee itu ada, pastikan yang resmi ya. Segitu saja dari saya, sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.